Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 17. Percakapan Buhairah. Akan tetapi, segera saja Buhairah merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka, ia kembali mengulangi permintaannya, "Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini." Salah seorang Quraisy berkata, "Hai Buhairah, tidak ada seorang pun tertinggal yang layak datang kepadamu, kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan." Buhairah menggeleng-geleng kepala, "Kalian jangan seperti itu. Panggil dia untuk makan bersama kalian." Orang-orang Quraisy merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Demi Lata dan Uzza, adalah aib dari kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami." Setelah Muhammad dipanggil, Buhairah memeluknya dan mendudukkannya bersama rombongan Quraisy yang lain. Sambil menyaksikan tamu-tamunya makan, sebenarnya mata Buhairah tertuju kepada Muhammad dengan seksama. Dari hasil pengamatannya itulah, Buhairah mengambil kesimpulan dalam hati, anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Jamuan selesai. Sambil mengucapkan terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun, Buhairah tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu untuk duduk dan bicara. "Hai anak muda," panggil Buhairah, dengan menyebut nama Lata dan Uzza, "aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu dan engkau harus menjawabnya." Wajah Muhammad tampak berubah dan ia menjawab, "Jangan bertanya tentang apapun kepadaku sambil menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya." Buhairah tersenyum dan mengulangi permintaannya, "Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Wajah Muhammad berubah cerah dan ia mengangguk, "Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan." Saran Buhairah kepada Abu Talib. Buhairah menanyakan banyak sekali hal kepada Muhammad, tentang tidur Muhammad, tentang postur tubuh Muhammad, dan banyak lagi hal lainnya. Muhammad menjawab semua itu dan semua jawaban itu sesuai benar dengan perkiraan Buhairah. Kemudian, Buhairah melihat punggung Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu, Buhairah mendekati Abu Talib dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini anakmu?" "Iya, dia anakku," jawab Abu Talib. Buhairah menggeleng, "Tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup." Abu Talib agak tercengang, lalu dia pun mengangguk. "Kau benar, dia bukan anakku, dia anak saudaraku." Buhairah mengangguk-angguk puas lalu bertanya lagi, "Apa yang dikerjakan ayahnya?" "Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya." "Engkau benar," kata Buhairah menghela nafas dalam-dalam. Kemudian, sambil berbisik, dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. "Sekarang, dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti akan membunuhnya. Sesungguhnya, akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negeri asalmu." Abu Talib tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan perdagangannya selesai, Abu Talib segera membawa Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Talib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu. Basrah, kota di mana Buhairah tinggal. Jalur yang dilewati kafilah Abu Talib adalah jalan kafilah barat yang menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Basrah. Kota Basrah atau Bostra telah lama didirikan Romawi sebagai ibu kota wilayah Hauran, untuk menahan serbuan Baduy pedalaman. Di kota ini, Romawi memusatkan pasukan dan mengumpulkan pajak dari para kafilah. Bagi kafilah sendiri, Bostra adalah pusat perdagangan paling ramai sebelum tiba di Syria yang terletak lebih ke utara. Demikian kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagian 17. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat.
Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa.